Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, ketua kelas 4 pimpin. Ya, berdoa mulai. Baik, selesai. Nah, alhamdulillah dengan berdoa ini semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, dan semoga kita dalam keadaan sehat bisa mengikuti pembelajaran sampai dari awal dan sampai akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak bapak semuanya berdiri semuanya ya, supaya kita semangat semuanya. Oke? Ya, kita bapak pandu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah anak-anak bapak semuanya sudah semangat semuanya. Oke, sebelum bapak memulai materi bapak, bapak akan mengabsen masing-masing satu kelas, kelas 4 dan kelas 5. Oke, ini pada kelas 4 bapak absen dulu ya. Nah, bapak mau tahu siapa di kelas 4 yang tidak hadir pada hari ini? Oh, Tina nak ya. Tina, ada apa kabarnya nak? Sakit. Oh, ya. Semoga kita doakan anak kita, kawan-kawan kita Tina supaya cepat sehat dan bisa hadir kembali di sekolah ini. Oke, satu lagi di kelas 5. Oh, Jason. Nah, Jason kapan nak? Pulang kampung. Oh ya, baik. Ya, semoga Jason cepat balik dan segera bergabung bersama kita. Oke, selanjutnya Bapak akan masuk ke materi kelas 4 dan kelas 5. Oke. Pada materi kelas 4 yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok. Nah, oke, dan di kelas 5 yaitu alat gerak pada manusia dan hewan. Oke, Bapak akan menjelaskan salah satu dulu sebelum salah satu kelas 4 dan kelas 5. Ya, untuk ini Bapak mohon maaf, Bapak sekalian informasi bahwa wali kelas 5 tidak hadir pada hari ini karena ada halangan yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa hadir bersama kita. Baik, akan Bapak eh, mulai pembelajaran pada kelas 4 yaitu tentang gagasan pokok. Nah, ini kelas 4. Ini kita garis dua ya. Ini gagasan pokok atau ide pokok adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Ini untuk kelas 4. Ini gagasan pokok. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gambaran keseluruhan dan dari suatu paragraf. Oke. Gagasan pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Fungsinya adalah untuk memahami pokok pikiran yang hendak disampaikan penulis. Nah, jadi eh, dari suatu paragraf itu nanti ada suatu gagasan pokok dari paragraf tersebut. Biasanya gagasan pokok ini berada di awal atau di akhir. Nah, ini Bapak ada contoh satu paragraf. Nah, nanti kita akan cari di mana letak gagasan pokok tersebut. Oke, ini Bapak baca ya.
Kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan satu di antara kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Meski tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis mangrove menjadi aneka makanan seperti kolak, sayur, dan permen. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna dan bernilai ekonomi tinggi. Nah, di sini kita cari ya kalimat yang di awal dan di akhir. Nah, di sini ada pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove. Ini memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna. Nah, perhatikan ini awal paragraf, ini akhir paragraf. Jadi bagi kelas 4, anak-anak Bapak, menurut anak-anak Bapak yang mana gagasan pokok dari paragraf ini awal, ini akhir? Yang awal, mantap. Jadi gagasan pokok dari paragraf yang Bapak baca tadi adalah awal dari paragraf tersebut, yaitu pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove. Jadi anak-anak Bapak sudah paham ya tentang gagasan pokok. Oke, kita lanjut ke kelas 5, yaitu tentang alat gerak pada makhluk hidup, yaitu alat gerak pada manusia dan hewan. Oke, ini Bapak catat sebentar ya. Ini Bapak jelaskan untuk di kelas 5 bahwa alat gerak itu ada alat gerak. Jadi Bapak akan menjelaskan tentang alat gerak pada makhluk hidup, yaitu pada hewan dan pada manusia dan pada hewan. Setiap makhluk hidup pasti bergerak untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak dengan alat geraknya masing-masing. Alat gerak makhluk hidup ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Pada dasarnya, alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu tulang dan otot. Tulang berperan sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Apa saja macam tulang dan otot pada manusia? Mari kita urai di bawah ini bersama-sama. Oke, hewan dan manusia bergerak memiliki tujuan untuk bertahan hidup dengan mencari makanan dan kebutuhan lainnya. Alat gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang fungsinya